Seiring dengan perubahan iklim global, kejadian heatwave menjadi sering dan juga intens didengar. Heatwave ini bukan hanya sekedar peningkatan suhu yang tajam dalam waktu tertentu, tapi juga memiliki implikasi yang luas, mulai dari kesehatan dan juga gangguan ekonomi serta sosial. Di Indonesia sendiri sudah kita ketahui, 2 minggu kebelakangan ini sedang terjadi musim panas yang tidak menentu. Nah, kali ini kita akan mendalami apa itu heatwave, penyebabnya, bahkan dampak dari heatwave tersebut. Serta apakah benar Indonesia juga terjadi atau terkena heatwave atau gelombang panas? Bersama saya Muhammad Rizky Abdurrahman, inilah IPB Talks. Untuk mengenal lebih jauh terkait dengan heatwave, sudah hadir bersama kita di sini dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University, Bapak Sony Setiawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Mungkin di sini Sobat IPB sudah penasaran terkait dengan heatwave. Mungkin boleh saya langsung tanya-tanya. Ya Pak, terkait dengan heatwave ini sebenarnya apa sih Pak dan bagaimana bisa terbentuk gitu si heatwave ini? Oke. Jadi penjelasan tentang heatwave itu ada dua cara pandang. Dua cara pandang. Ya, ada dua cara pandang. Yang pertama bisa secara fenologi, artinya fenomena seperti apa. Kemudian yang kedua juga secara statistik. Nah, kalau secara statistik itu sebuah lokasi itu dikatakan heat wave apabila suhu udara di lokasi itu melebihi dari nilai rata-rata suhu maksimumnya secara klimatologis. Jadi misal gini, misalkan sebuah stasiun gitu ya, stasiun cuaca, itu kan merekam data suhu, pasti kan ada suhu maksimumnya, minimumnya. Nah ini karena dikatakan klimatologis, berarti kan dalam jangka waktu 30 tahun lah katakanlah ya. Nah pasti kan ada suhu maksimumnya itu kan ya, dan itu beda-beda. Nah kemudian kita hitung rata-ratanya, nah itu disebut rata-rata suhu maksimum secara klimatologis. Nah kemudian jika pada satu saat itu ada, atau dalam beberapa selang waktu ya, itu ternyata melebihi dari nilai rata-rata klimatologis yang maksimumnya, maka itu dikatakan heat wave. Nah, dan itu memang menurut WMO ya, jadi Badan Meteorologi Dunia, itu ditetapkan itu 5 derajat ya di atas rata-rata suhu maksimumnya, dan itu selama minimum 5 hari atau lebih. Oh, 5 hari. Ya, berturut-turut. Nggak jeda dulu satu hari. Jadi selama 5 hari paling sedikit. Gitu. Itu secara statistik, artinya secara data. Gitu. Nah, kalau secara fenomena, gitu ya, bagaimana dia bisa terbentuk? Gitu. Yang harus kita lihat adalah bahwa biasanya itu heat wave itu terjadi di daerah benua ya, yang dia betul-betul sangat luas kayak benua Asia, gitu ya. Juga di Afrika dan Eropa, dan dia tuh berada di belahan bumi utara. Gitu, itu yang paling banyak. Nah, jadi heat wave itu terbentuk karena keberadaan, jadi interaksi dengan gelombang. Ada yang namanya gelombang Rossby di situ. Gelombang Rossby. Iya. Gelombang Rossby itu punya periode antara 5 sampai 7 harian. Makanya kenapa tadi dikatakan sama 5 hari berturut-turut. Gitu. Karena terkait dengan si gelombang Rossby itu. Jadi si gelombang Rossby itu dia bisa mengantarkan udara hangat dari tropis ke lintang tinggi subtropis gitu ya. Gitu. Nah, dan juga bisa membawa udara dingin dari subtropis ke daerah tropis. Nah, ketika ada heat wave, ketika si gelombangnya itu gelombang itu kan intensitasnya tuh bergantung kepada di mana posisi matahari. Kadang kita kan suka lihat ya, karena kan suka lihat matahari terbit ya, kan di timur, kadang agak ke utara gitu, kadang selatan gitu kan gitu. Nah, ketika matahari lagi di utara,
itu ada disebut sebagai gerak-gerak semu karena matahari gitu. Nah itu, nah ketika matahari di utara, dia lagi ada di belahan bumi utara. Nah si gelombang Rossby itu dia melemah. Oh gitu, Pak. Gitu, melemah. Sehingga yang harusnya udara panas dari tropis itu dia bisa menuju ke subtropis, dia tertahan di situ. Oh. Sehingga suhunya naik. Plus ditambah juga dengan permukaan. Itu kan benua ya, daratan itu kan lebih cepat panas gitu kan. Gitu. Jadi dari mana itu? Karena pemanasan matahari. Pada saat itu berada di belahan bumi utara. Tapi kalau kenapa di belahan bumi selatan nggak ada? Karena kalau kita lihat peta dunia, gitu ya, itu kan ini kan ada ekuator. Di selatan ekuator kan lebih didominasi oleh laut. Sementara di utara kan lebih banyak daratannya. Iya betul. Gitu. Jadi walaupun ada gelombang Rossby tapi tidak sekuat yang di utara. Oh, itu alasannya kenapa ya Pak? Heatwave ini banyak terjadi di daerah Eropa dan juga Amerika ya Pak? Iya, dan juga sekarang masuk di Asia. Oh gitu Di Pak? India. Oh. Gitu. Jadi emang heatwave itu gelombang Rossby ya. Nah, pemicu gelombang Rossby itu pertama ada barisan pegunungan Rocky Mountain di mana di Eropa ya itu. Kemudian yang keduanya pegunungan Himalaya itu kan tinggi. Itu bisa membangkitkan gelombang Rossby. Oh. Gitu. Iya Pak, sebenarnya saya juga pernah dengar baca juga Pak tentang yang ada di India sampai 50 derajat Pak itu. Iya. Wah itu luar biasa. Tapi Pak, kita juga di Indonesia tentunya lagi ngerasain cuaca panas yang tadi tidak menentu gitu ya Pak. Itu salah satu dari gelombang Rossby itu atau mungkin tadi heatwave atau bagaimana ya Pak itu? Nah, ya. Jadi menurut data dari BMKG gitu ya. Tadi kan dikatakan bahwa secara statistik itu sebuah lokasi dikatakan mengalami heat wave apabila si suhu di lokasi itu gitu ya itu melebihi rata-rata nilai maksimumnya secara klimatologis dan dalam beberapa hari ya antara yang mungkin lebih dari 5 hari berturut-turut. Nah di situ tuh ditetapkan 5 derajat. 5 derajat lebih gitu. Dari nilai rata-ratanya. Ya, rata-rata maksimum klimatologis. Nah, nilai suhu rata-rata maksimum di Indonesia, ya rata-rata suhu maksimum secara klimatologis, itu yang antara 34 sampai 36 derajat Celcius. Nah, sekarang kalau misalkan ditambah 5 masing-masing ya, berarti kan 34 tambah 5 berarti 39. Terus 36 tambah 5, 41. Berarti minimal harus 35 derajat. 30 berapa? 39 derajat Celcius dengan 40 derajat Celcius kan. Harus begitu. Nah, faktanya yang terpanas aja cuma 37. Gitu. Artinya kan di bawah itu. Gitu. Sehingga Indonesia itu fenomena heat wave itu tidak akan pernah terasa di kita karena datanya seperti itu, gitu. Dan walaupun sekarang kenapa suhu naik, gitu ya, jadi faktor yang lain karena polusi, karena gas rumah kaca. Oh itu ya penyebabnya Pak. Iya. Baik Pak, tentunya di sini teman-teman ingin yang namanya edukasi ya Pak dari heatwave ini dan juga bagaimana cara kita bisa meningkatkan kewaspadaan kita dan juga memahami persiapan diri kita juga terkait dengan heatwave ini. Bagaimana Pak cara edukasi dan juga mempersiapkan diri sebagai orang Indonesia gitu Pak sekarang di sini? Oke. Ya. Melihat dari tadi ya, kejadian heatwave itu kan kebanyakan di daerah benua ya. Gitu. Sementara Indonesia itu kan kepulauan gitu ya. Gitu. Jadi artinya sumber yang bisa menyebabkan suhu tinggi pun juga mungkin tidak sebesar yang ada di daerah lintang di daerah benua gitu ya. Seperti yang saya katakan bahwa fenomena heat wave itu nggak akan terjadi gitu ya. Gitu. Paling kita hanya kena dampaknya. Dampaknya. Ya misalkan suhu yang tinggi, artinya kan dia memberi energi ke atmosfer juga gitu. Sehingga fluktuasi fenomena cuaca akan lebih banyak, gangguannya akan lebih banyak.
Dan hal yang paling penting untuk barangkali ada mahasiswa kita ya yang sedang ini kan kalau nggak salah ada yang KKNT ya mau ke Thailand ya, gitu ya. Betul. Malaysia itu juga termasuk daerah yang terkena heat wave itu. Wah, gitu. betul. Gitu. Yang jelas ikuti apa saran dari katakanlah BMKG-nya Thailand gitu ya, gitu ya. BMKG-nya Malaysia seperti apa gitu. Karena nanti akan ada himbauan jangan keluar rumah atau gimana. Taati aja gitu. Baik, Pak. Itu yang terbaik. Baik. Tadi Bapak juga sudah menyinggung ya Pak terkait dengan kita mungkin tidak merasakan secara langsung di Indonesia, tapi dampaknya itu dari heatwave yang ada di luar negeri ini bisa sampai kita rasakan. Nah mungkin Bapak upaya atau langkah-langkah yang bisa diambil secara individu atau mungkin oleh pemerintah gitu Pak untuk menangani resiko dari dampak heatwave ini ke depannya Pak. Itu menurut Bapak bagaimana nih? Iya. Jadi heatwave itu ya kita akan merasakan dampaknya secara tidak langsung. Gitu ya. Yang jelas itu terhadap gangguan cuaca akan lebih banyak terhadap kita nih ya. Misalnya hujan akan lebih tinggi gitu ya. Nah sehingga ya kalau curah hujan tinggi atau bertambah mungkin sampai hujan lebat lah gitu ya. Ya barangkali ya itu kan dampak dari hujan itu kan ya banjir ya gitu ya. Atau ya itulah misalkan banjir contoh ya yang simple banjir ya berarti kita harus ya misalkan penanganan terhadap resiko banjir gitu ya, seperti apa. Juga tadi masalah kesehatan juga gitu ya. Gitu. Mungkin bisa jadi kasus demam berdarah juga akan meningkat gitu ya. Gitu. DBD jadi gitu ya. Ya harus seperti apa gitu. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sony yang tadi sudah berkenan sharing bersama kita. Tentunya tadi sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan luar biasa untuk kita semua dan juga untuk Sobat IPB yang ada di rumah. Nah Sobat IPB sekalian, kita telah memahami lebih dalam terkait dengan apa itu heatwave, sampai dengan tadi ada langkah seperti apa sih yang bisa kita ambil untuk mengurangi resiko dan juga bagaimana cara kita beradaptasi dengan perubahan ini. Nah melalui pemahaman yang lebih baik tersebut, semoga informasi yang disampaikan ini dapat membantu kita semua untuk lebih waspada, serta terus berkontribusi dalam upaya menjaga lingkungan, serta mengurangi dampak dari perubahan iklim. Berakhir sudah IPB Talks pada kali ini. Saya Muhammad Rizky Abdurrahman, pamit undur diri. Sampai jumpa di IPB Talks berikutnya.